Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Ramadhania. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi hardware. Yang pertama, pengertian hardware. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi, dapat dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Yang kedua, ciri-ciri hardware. 1. Memiliki bentuk fisik. Salah satu perbedaan software dan hardware adalah bentuknya. Software hanya dapat dilihat tampilannya, namun tidak memiliki bentuk fisik. Sementara, hardware mempunyai bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. Yang kedua, umumnya bersifat keras. Beberapa contoh hardware adalah keyboard, printer, scanner, dan perangkat lainnya yang bersifat keras. 3. Terdapat di bagian luar. Kebanyakan hardware berada di bagian luar komputer, namun tidak semuanya. Beberapa di antaranya ada yang berada di dalam komputer, contohnya RAM dan CPU. Yang 4, media penghubung antara user dan software. Hardware adalah perangkat yang berguna untuk menghubungkan antara user dan software di mana akan menerima input kemudian memberikan output kepada user. Fungsi hardware. Fungsi hardware adalah untuk memudahkan pengguna komputer dengan seperangkat alat komputer yang bekerja secara baik. Namun, jika dijabarkan, ada beberapa fungsi hardware secara spesifik, yaitu 1. Memberi output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. Yang kedua, menerima output. Selain memberikan output, hardware juga menerima output yang dikirimkan oleh user. 3. Menyimpan informasi dan data. Biasanya output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. 4. Mengolah informasi data. Kemudian menjadi informasi baru yang berguna agar dapat dipahami oleh manusia. Jenis-jenis hardware, yang pertama ada input device, process device, output device, dan storage device. Yang pertama, input device. Input device adalah perangkat yang user atau brainware gunakan untuk melakukan input. Jadi, komputer akan memproses data sesuai dengan input atau tindakan yang ada lakukan di dalam program komputer. Contoh hardware yang termasuk dalam input device misalnya keyboard, mouse, joystick, scanner, mikrofon, webcam. Yang kedua, output device, perangkat yang akan menampilkan output pada Anda. Output yang dihasilkan bisa berupa data digital maupun dokumen fisik. Beberapa contoh output device lainnya, misalnya speaker, headset, monitor. Dan yang ketiga, ada processing device. Sebagai perangkat yang berfungsi untuk menjalankan pemrosesan data dan membuat program di dalam komputer bisa beroperasi. Perangkat-perangkat ini terletak di dalam casing CPU. Contoh processing device, motherboard, prosesor, RAM, VGA. Storage device adalah perangkat untuk menyimpan setiap data digital. Perangkat ini bisa menjadi satu bagian dengan komputer internal, bisa juga berupa perangkat terpisah eksternal. Contoh perangkat penyimpan eksternal lain misalnya flash disk, CD, DVD. Input device, keyboard, adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input data yang berupa tombol yang memiliki huruf, angka, dan simbol. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Selain itu, mouse juga dapat menjalankan perintah praktis dan cepat. Joystick adalah untuk bermain game atau permainan pada komputer. Stick Xbox bisa digunakan sebagai joystick pada komputer Windows karena sama-sama buatan Microsoft. Mikrofon dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Fungsi mikrofon adalah merekam suara. Barcode scanner adalah alat yang berupa gangan dan berisi laser berwarna merah untuk memindai barcode. Fungsinya untuk memindai barcode. Webcam, perangkat keras berupa kamera kecil yang biasa ditempatkan di atas monitor atau LCD. Fungsi webcam adalah untuk melakukan video call atau panggilan video dan bahkan juga dapat digunakan untuk berselfie di depan komputer. Hampir setiap laptop keluaran saat ini telah memiliki webcam. Output device, yang pertama ada speaker. Fungsi speaker dari pengeras suara adalah mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara yang bisa didengarkan oleh telinga manusia normal. Yang kedua ada monitor. Fungsi dari sebuah monitor adalah untuk menampilkan informasi grafis yang telah diolah sebelumnya oleh perangkat mesin terkait.
keluarkan yang dihasilkan bisa berupa gambar, tulisan, hingga video. Headset. Fungsi dari headset adalah mengubah energi listrik menjadi gelombang suara, hampir sama seperti speaker. Yang membedakan adalah kerasnya suara. Headset hanya bisa digunakan kita sendiri, sedangkan speaker bisa terdengar lebih luas. Yang keempat ada printer, alat output komputer yang sering dipakai untuk memproduksi data dalam bentuk fisik. Data yang bisa dihasilkan lewat printer diantaranya teks, gambar, dan tangkapan layar video. Processing device, yang pertama ada motherboard, fungsinya menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Artinya, Mobo di sini mengembang tugas untuk menghubungkan bahasa kode antara perangkat keras agar dapat disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Yang kedua ada prosesor, berfungsi mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjalankan program-program komputer, menjelajah internet, memutar lagu, dan menjalankan sistem operasi Anda. Yang ketiga ada RAM. Pada komputer adalah sebagai perangkat untuk mempercepat kinerja pemrosesan informasi dari komputer, membantu menyimpan memori sementara, membantu penggunaan multitasking pada komputer, dan menentukan spesifikasi dari suatu komputer, serta memiliki fungsi yang vital untuk gaming dan desain. VGA adalah melakukan pemrosesan sehingga mengubah atau menerjemahkan sinyal digital berupa dari komputer ke monitor untuk menghasilkan output berupa visual dengan akselerasi grafis yang cepat dan tampilan yang tajam, halus, dan bersih pada tampilan monitor. Storage device. Pertama ada flash disk, alat penyimpan data memori flash tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Flash drive ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah. Floppy disk adalah suatu perangkat yang ada di dalam komputer sebagai aksesoris dan pelengkap yang dapat menyimpan data dan dalam disket dengan kapasitas rendah. Hard disk menyimpan data pada komputer yang terdiri dari kumpulan piringan magnetis yang keras dan berputar. Hard disk merupakan piringan data yang disebut dengan platter yang pada kedua sisinya dilapisi dengan suatu material yang dirancang agar bisa menyimpan informasi secara magnetis. Yang terakhir ada SSD yang merupakan singkatan dari Solid State Drive, adalah media penyimpan data yang menggunakan memori sebagai media dan tidak menggunakan disk magnetis seperti disk hard disk konvensional. Cara kerja hardware. Cara kerja hardware adalah didasarkan pada perintah. Ini disebut juga istilah instruction set. Dengan adanya perintah tersebut, hardware bisa melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Adapun 3 instruksi, yaitu instruksi dasar input, instruksi yang bisa memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya, menggunakan perantara driver. Yang kedua, instruksi dasar proses, yaitu instruksi yang berperan untuk penengah antara proses input atau output. Instruksi ini hanya terjadi dalam suatu hardware, bukan sistem komputer secara menyeluruh. Instruksi dasar output yaitu instruksi yang terjadi pada perintah untuk menggunakan hardware tersebut dari pengguna. Demikian penjelasan tentang hardware termasuk ciri, fungsi, jenis, hingga cara kerjanya. Dari ulasan di atas dapat dipahami bahwa suatu komputer tidak dapat bisa beroperasi secara normal tanpa adanya hardware. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merawat komponen-komponen hardware agar tetap dapat bekerja sesuai fungsinya. Sekian penjelasan dari saya tentang hardware. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.